Kenalkan, kita dari kelompok D yang beranggotakan saya Nasya Arifman. Saya agak Prancis Rait. Saya Muhammad Fajri. Saya Rahda Zahrani. Dan pada kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait case studi 1. Di kasus kita ini membahas perancangan early warning system untuk bencana banjir, yaitu sistem kompetensi sederhana yang untuk mengidentifikasi tingkat kerawanan banjir pada suatu kota. Oke, pada bagian awal kode itu kita akan menentukan beberapa parameter utama yang mempresentasikan kondisi suatu kota. Yang pertama yaitu pracuaca, menunjukkan perkiraan cuaca. Yang kemudian ada frekuensi banjir, menunjukkan seberapa sering banjir terjadi di wilayah tersebut. Yang ketiga ada sungai real time, yang menunjukkan kondisi tinggi muka air sungai saat penilaian. Ketiga parameter ini tuh menjadi input utama dalam menentukan tingkat risiko banjir kita. Kemudian kita menggunakan konsep danger meter, yaitu nilai numerik yang mempresentasikan tingkat bahaya banjir berdasarkan akumulasi dari kondisi parameter sebelumnya. Hasil perhitungan dari danger itu kemudian diklasifikasikan, ya, klasifikasinya itu akan digunakan untuk menentukan status akhir suatu kota. Pada tahap awal, kita akan mendefinisikan beberapa list kosong yang berfungsi sebagai wadah penyimpanan, yaitu ada kota untuk menyimpan nama-nama kota yang dianalisis dalam sistem. Kemudian ada pracuaca, app banjir, sungai real time yang merupakan list yang menyimpan nilai parameter masing-masing kota. Kemudian ada kota aman, kota waspada, dan kota bahaya yang untuk mengelompokkan kota berdasarkan hasil klasifikasi tingkat risiko banjir sehingga memudahkan dalam menentukan atau menindaklanjuti hasil analisis. Oke. Kemudian ada danger meter untuk menyimpan hasil perhitungan tingkat bahaya dari setiap kota berdasarkan parameter yang telah kita masukkan sebelumnya. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian pertama, di mana kita membuat sebuah fungsi yang bisa memvalidasi input dari para user gitu. Karena kebanyakan input kita itu kan berupa angka. Contohnya seperti frekuensi banjir yang hanya menerima angka 0, 1, dan 2. Tapi bagaimana kalau user justru menginputnya kalimat gitu, seperti tidak pernah banjir, ataupun user menginput inputannya adalah angka 5 yang tidak ada di kategori kita gitu. Maka kita memerlukan bagian ini agar ketika user memasukkan inputan yang salah, sistem kita tuh tidak berhenti dan juga tidak crash. Yang pertama, kita akan mendefinisikan fungsi baru, yaitu fungsinya kita beri nama input underscore integer. Nah, itu ada beberapa kategori. Yang pertama, bukan kategori, tapi parameter. Yang pertama adalah prompt, yaitu adalah kalimat, yang mana user kan pasti memasukkannya kalimat, dianggapnya masih kalimat atau string oleh sistem. Kemudian ada valid false sama dengan non. Valid false itu adalah angka yang dianggap valid oleh sistem kita, atau angka yang diperbolehkan gitu. Nah, defaultnya adalah sama dengan non, yang berarti semua angka diperbolehkan oleh sistem ini. Nah, berikutnya adalah allow zero sama dengan true. Allow zero artinya adalah apakah sistem ini memperbolehkan user untuk menginput angka 0 atau tidak. Kalau true artinya boleh, kalau false artinya tidak boleh menginput 0 gitu. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam sebuah loop, yaitu while true. Kita akan try file sama dengan integer dalam kurung input dalam kurung prom. Input prom ini adalah user memasukkan promnya atau memasukkan inputannya. Nah, integer fungsinya adalah merubah inputan tersebut menjadi angka. Sehingga semisalnya user menginputnya justru adalah kalimat seperti 50, maka sistem kita akan menganggap itu sebagai value error, yang dimana jika terjadi value error, maka sistem akan memprint input tidak valid, masukkan bilangan bulat. Nah, kemudian ada perintah continue, di mana perintah continue ini akan membuat sistem atau user itu kembali lagi ke awal loop, ke awal while true lagi, sehingga kalau inputan itu masih belum valid, maka user akan terus dikembalikan ke awal loop sampai inputan yang dimasukkan itu valid. Ada beberapa kategori. Yang pertama adalah value error, kalau inputannya itu bukan berupa angka tapi malah huruf. Kemudian ada file kurang dari 0, kalau user justru memasukkan inputannya itu angka-angka negatif. Kemudian ada not allow zero and file equal dengan zero, di mana kalau di awal kita kan akan bertanya mengenai jumlah kota yang dimasukkan. Itu kan tidak harus minimal satu, sehingga not allow zero artinya user tidak boleh memasukkan angka 0 di situ gitu. Nah, berikutnya adalah apabila valid false itu bukan non, tapi adalah angka tertentu, dan juga angka yang dimasukkan oleh user atau inputannya itu tidak berada di valid false gitu. Misalnya ada di frekuensi banjir, valid false kita akan kita setting ke angka 0, 1, dan 2. Sehingga apabila user memasukkan angka atau inputannya di luar tiga angka tersebut, maka sistem akan memprint nilai harus salah satu dari 0, 1, dan 2. Fungsi continue, balik lagi kalau salah berarti akan dikembalikan ke awal loop. Dan fungsi return atau perintah return file adalah untuk membreak dari loop ini gitu, agar bisa lanjut ke bagian berikutnya agar user tidak terjebak di dalam loop terus menerus.
Oke, selanjutnya setelah kita mendefinisikan validasi input dari fungsi ini, kita tidak perlu lagi melakukan input secara manual seperti sebelumnya dengan metode input. Di sini, misalnya kita sedang mau meminta jumlah kota yang perlu diperiksa dari user. Di sini kita mendefinisikan sebuah variabel bernama 6 kota, dan kita, instead of kita melakukan input secara manual, kita memanggil fungsi yang tadi, dan set promnya seperti ini, lalu melakukan parameternya allow zero sebagai false, karena kita tidak membolehkan jumlah kota yang diperiksa itu 0. Lalu kita print ini agar ada sebuah baris yang kosong, dan kita lanjut ke fungsi penghitung tingkat bahaya. Di sini kita mendefinisikan namanya calculate danger dengan parameter i. Nah, di sini kita mendefine sebuah variabel lokal bernama danger, di mana danger ini akan mengkalkulasi uh, iterasi ke I dari pracuaca, F banjir, dan sungai real time, lalu menambahkan semuanya. Lalu kita append atau menambahkan semua itu dari value danger tadi ke dalam list danger meter yang tadi sudah kita definisikan sebelumnya. Nah, setelah kita mendefinisikan calculate danger ini, kita masuk ke loop utamanya untuk iterasi setiap kota. Di sini kita menggunakan for, karena kita ingin melakukan setiap iterasi di range 6 kota yang tadi kita sudah minta input dari user. Misalnya user melakukan input 3, maka di sini for-nya akan dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, di sini pertama kali kita meminta nama kotanya dengan append lagi agar kita masukkan ke dalam list ini. Berikutnya juga seperti demikian, di mana kita meminta status perakhiran cuaca, frekuensi banjir, dan status tinggi muka air dengan ya parameter-parameter yang sesuai, yaitu 01, 012, dan 012. Dan kita append semua itu ke dalam list-list yang berkaitan. Sehingga setelah kita selesaikan itu, kita bisa mengkalkulasi danger. Setelah kita melakukan calculate danger, berarti kita sudah mendapatkan tingkat bahaya dari setiap kota yang masing-masing ini sudah diiterasi. Misalnya ada 3 kota, berarti 3 kota ini memiliki tingkat bahayanya masing-masing. Nah, di sini kita melakukan if dan elif conditional untuk memasukkan masing-masing kota ini dengan tingkat bahayanya masing-masing, untuk kita masukkan ke masing-masing kategori di list ini. Misalnya kota aman, kota waspada, dan kota bahaya. Nah, eh, di sini kita melakukan, di sini kita mengatur di mana jika tingkat bahayanya adalah 0, maka kota ini diklasifikasikan sebagai aman. Dan jika kota ini memiliki tingkat bahaya dari 1 hingga 2, maka kota ini dinyatakan waspada. Dan kalau melebihi 3, melebihi atau sama dengan 3, kota ini dinyatakan bahaya. Selanjutnya. Berikutnya untuk mencetak pesan gabungan sesuai dengan format tugas asli, di sini kita menggunakan kode if len diikuti dengan masing-masing kategori kota. Kode if len ini digunakan untuk mengecek apakah dalam kategori tertentu ada kota yang termasuk atau tidak. Jika terdapat kota dalam suatu kategori, maka program akan mencetak pesan informasi yang sesuai dengan tingkat risikonya. Pesan yang dicetak menggunakan format string di sini disesuaikan dengan tingkat bahaya atau tingkat kondisi kotanya, di mana kalau aman, himbauan menjaga kebersihan dan memantau informasi. Jika waspada, itu pesannya berupa peningkatan kewaspadaan dan persiapan evakuasi, dan jika bahaya, pesannya berupa peringatan darurat dan himbauan evakuasi segera. Baik, berikutnya kami akan melakukan tes run untuk contoh kasusnya. Di sini kita akan run kodenya. Nah, di sini kita akan memasukkan jumlah kota yang perlu diperiksa. Katakan ada 2 kota yang ingin diperiksa. Nah, kita masukkan nama kota yang pertama, misalnya Depok. Lalu perakhiran cuaca di Depok ini hujan, mungkin jarang banjir. Selanjutnya kita masukkan, misalnya dia tinggi muka airnya. Lalu kita masuk ke nama kota kedua. Misalnya kita masukkan Bogor. Nah, di sini mungkin kita bisa coba tes apakah fungsi validasi input dari user yang tadi dapat bekerja atau tidak.
Di sini kan validnya adalah 0 atau 1. Mungkin coba kita masukkan dalam bentuk kalimat 1 atau hujan. Nah, di sini inputnya tidak akan valid, dia akan meminta kita untuk masukkan bilangan bulat. Katakan kita masukkan 2, yang dimana itu tidak masuk dalam input yang valid. Dia juga akan eh, mengatakan, menginstruksikan kita untuk memasukkan input yang valid. Nah, kita masukkan saja 1, lalu mungkin di Bogor ini sering banjir juga. Dan mungkin di sini tinggi muka airnya tinggi juga. Nah, di sini hanya ada pesan banjir, hanya ada pesan bahaya, di mana kedua inputan kota kami itu semuanya adalah bahaya, sehingga eh, pesan untuk kota aman dan kota waspada tidak di-print. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.